sebuah tombak melesat jitu mengenai tubuh nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Terbunuhnya sang nabi palsu menandakan kemenangan kaum muslimin, menumpas gerakan murtad di perang Yamamah tahun 12 Hijriah. Al-Wahsy bin Al-Harb, sang pemilik tombak, membuktikan keseriusannya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membunuh manusia terburuk di zamannya. Ini dilakukannya untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Sebuah kesalahan yang selalu mengusik hidupnya karena terkait dengan sosok yang amat dicintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy bin Harb, sebuah nama yang menunjukkan kegarangan dirinya. Wahsy dalam bahasa Arab berarti buas dan Harb memiliki arti perang. Sejarah mulai mencatat kehidupan Wahsy, seorang berkulit hitam asal Habasyah, saat ia berada di Mekah menjadi budak seorang pembesar Quraisy, Jubair bin Mut'im. Seperti umumnya masyarakat Quraisy memperlakukan budak, Jubair bin Mut'im pun memperlakukan Wahsy dengan tidak manusiawi. Saat itu, budak dianggap tidak memiliki nilai. Mereka seolah terlahir hanya untuk mengabdikan seluruh hidupnya pada sang majikan. Maka begitu wajar jika para budak, termasuk Wahsy, begitu merindukan kebebasan dirinya. Namun bagi Wahsy, impian menjadi manusia merdeka hanya bisa menjadi angannya saja. Sebab ia merasa tak memiliki kesempatan untuk bebas dari perbudakan yang selama ini mengikatnya. Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya menebarkan hidayah di muka bumi. Saat itulah Islam mulai mengajarkan persamaan derajat manusia. Saat itu penduduk Mekah, terutama dari kaum lemah, satu persatu mulai mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya Bilal bin Rabah. Namun tidak dengan Wahsy bin Harb. Ia tak percaya Islam mampu memberinya persamaan derajat manusia. Ia juga tak mau menerima resiko kemarahan sang majikan apabila ia memeluk Islam. Al-Islam ya Wahsy. Al-Iman. Ala tafham. La afhamu illa annaka 'abdun mithli. Ghaira annaka tu'adzabu wa ana la u'adzab. Nampaknya ada hal yang perlu kita amati mengapa berbeda. Padahal secara status Bilal dengan Wahsy sama-sama budak. Dua-duanya tinggal di Mekah, dua-duanya dari negeri Habasyah, dua-duanya berkulit hitam. Tetapi ketika kita membaca secara Islam, Bilal lebih tinggi daripada Al-Wahsy. Tidak mengherankan ketika kita membaca sejarah awal keduanya. Sejak di Mekah, sejak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal itu sudah bersemangat untuk menerima hidayah itu. Sementara Wahsy memang belum bersemangat untuk mendapatkan atau menerima hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu berbeda sekali. Dan Bilal dengan semua keberaniannya melawan, mempertahankan tauhidnya walaupun dia disiksa oleh majikannya. Sementara Al-Wahsy dia hanya ingin mempertahankan hidupnya, memerdekakan dirinya dengan tukaran apapun walaupun membunuh orang yang sangat mulia yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Maka dari itu hasilnya pun berbeda. Jadi walaupun bermula dari status yang sama, tetapi ketika seseorang memulai dengan modal yang berbeda, kemudian begitu seterusnya dalam perjalanan hidupnya, maka hasilnya pun bisa berbeda. Datangnya Islam benar-benar memancing kemarahan masyarakat Quraisy. Apalagi setelah mereka dikalahkan Muslimin di perang perdana, Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Tak sedikit tokoh Quraisy yang tewas dikalahkan Muslimin. Kekalahan tersebut menyisakan duka dan dendam yang mendalam. Tidak ada jalan lain selain menuntut balas di peperangan selanjutnya. Momen balas dendam inilah yang membuka jalan Wahsy menuju gerbang kebebasannya. Karena sang majikan Jubair bin Mut'im menawarkan akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وأنت أمهر الناس في قذف الحربة وهذا يومك وإن حمزة بن عبد المطلب قد صنع بنا الأفاعيل وقتل في من قتل منا في بدر
عمي طعيمة بن عدي، فإن استطعت أن تقتله فأنت حر. ولك عندي إن فعلت هذا وهذا وهذا. Maka sambil membawa tombak, Wahsy dengan semangat berangkat ke medan Uhud bersama pasukan Quraisy lainnya. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya, tapi hanya satu yang diincarnya. Bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi meraih kebebasan. Saat perang berkecamuk, Wahsy terus menyelinap di tengah medan perang untuk sambil mengintai posisi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah semangat jihad Hamzah melawan para musyrikin, Wahsy terus membidik Hamzah, menunggu momen tepat untuk melemparkan tombaknya. Hingga tiba saat yang tepat, dengan sigap Wahsy melemparkan tombaknya. Tombak tepat mengenai tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy bin Harb berhasil membunuh paman tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu pula lah Hindun binti Utbah melampiaskan dendamnya dengan memakan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Tragedi Uhud mengubah nasib Wahsy bin Harb. Kerinduannya menjadi manusia merdeka telah tercapai. حر 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 حر. Ia pun segera mengubah penampilannya menjadi layaknya manusia merdeka. ما وراءك يا وحشي؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. Namun, bukan sambutan baik yang ia terima. Ia justru mendapat cemoohan masyarakat Quraisy. قلت لا شيء وراءك، ما يقعدك؟ ألا ترانا مجتمعين في نادينا نخوض فيما يشغل قومنا؟ إن لم يكن بيدك عمل فها هي إبلي، اسعى عليها وأنا آجرك. Wahsy masih saja direndahkan. انظر طريقك أيها العبد. Perlakuan buruk yang ia terima tak juga membuka hatinya untuk memeluk Islam. Padahal ia telah melihat kemerdekaan sejati pada diri Bilal bin Rabah yang dulu bernasib sama sepertinya. Hidayah Islam justru baru hinggap di hatinya saat peristiwa Fathu Mekah. Di tahun 8 Hijriah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 10.000 umat Muslim berbondong-bondong datang ke Mekah untuk mengembalikan kesucian kota Mekah. Di saat itulah Wahsy yang sempat melarikan diri ke Taif datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan akan mengabdikan hidup pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Suatu hari Wahsy datang ke Mekah, kemudian dari arah belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi saat itu sedang duduk. Kemudian Wahsy mengucap atau menegur Nabi Rasulullah SAW. Kemudian Wahsy berkata, "Ya Rasulullah, apakah kau kenal aku?" Nabi mengatakan, "Kau Wahsy?" Kemudian kata Wahsy, "Iya, dan aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dia masuk Islam. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menerima, tentu Rasul menerima. Tetapi Rasul mengatakan, "Pergilah dariku, jangan menampakkan dulu wajahmu." Ini sisi yang sangat manusiawi. Rasulullah SAW juga tidak ditegur Allah Subhanahu Wa Taala karena itu. Itu menunjukkan bahwa Rasul adalah orang yang sangat manusiawi, biasa saja. Bahwa ketika seorang nabi memiliki rasa manusiawi, tidak salah. Beliau begitu dekat dengan pamannya Hamzah. Hamzah begitu berjasa di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mudah buat Nabi untuk melupakan peristiwa yang pilu, yang menyedihkan yang disebabkan oleh seorang Wahsy. Untuk itulah Nabi mengatakan, diterima syahadatnya, tetapi pergilah wahai Wahsy, jangan dulu menampakkan wajahmu kepadaku. Dan itu pula yang Nabi lakukan pada Hindun. Sama. Maka Wahsy setelah itu pergi, tidak menampakkan diri ke Nabi SAW, menjaga perasaan Rasulullah SAW, tetapi dia telah berbahagia
dengan menyatakan diri masuk Islam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demi hormatnya pada sang Rasul, Wahsy pun tak pernah menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya mampu menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam. Ia memahami luka hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa sedih mengingat pamannya yang gugur di tangannya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, Wahsy tak pernah bertatap muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadi titik tolak bagi kehidupan Wahsy. Baginya tak ada jalan lain selain menebus semua kesalahan di masa lalunya dengan turut mengambil andil di setiap momen-momen perjuangan Islam. فأجعلها في سبيل الله. Di peristiwa Perang Yamamah tahun 12 Hijriah, Wahsy menebus kesalahannya. Di masa Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyid, ia terjun di perang yang menumpas gerakan murtad yang dipimpin Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Di perang inilah, tombak Wahsy yang dulu pernah membunuh manusia terbaik menancap di tubuh manusia terburuk Musailamah Al-Kadzdzab. Sang Nabi palsu tewas di tangan Wahsy. Dengan tombakku inilah aku di masa jahiliyahku membunuh orang terbaik, dan dengan tombakku ini pula di masa Islamku aku bunuh orang yang paling jahat. Jadi pelajaran lah buat kita bahwa tombaknya tombak yang sama. Ini hanya alat. Kalau kita punya alat, mungkin kita punya harta, mungkin kita punya kendaraan, mungkin kita punya berbagai macam hal, mungkin kita pernah menggunakannya untuk sebuah kemaksiatan dan segala macam. Maka mari, kalau betul kita orang yang bertobat, gunakan alat-alat itu sebagai sesuatu yang bisa menunjukkan tobat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam naungan Islam, Wahsy menghabiskan sisa hidupnya dalam kebaikan. Dalam cahaya Islam, Wahsy merasakan benar-benar menjadi manusia merdeka yang hanya mengabdikan hidupnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Islam adalah agama yang sangat bersemangat untuk menghilangkan perbudakan. Tetapi karena Islam tidak bisa memaksa agama lain, tidak bisa memaksa bangsa lain yang memperbudak masyarakatnya sendiri, maka Islam tidak bisa memaksa mereka untuk menghapuskan itu. Yang ada adalah Islam memberikan motivasi. Lihatlah umpamanya kafarat di dalam Islam. Kafarat orang yang melanggar sumpah atas nama Allah, maka salah satu tebusan dari kesalahan itu adalah membebaskan budak. Kemudian umpamanya kesalahan sepasang suami istri yang berhubungan di siang hari Ramadan, juga salah satu kafarat atau tebusannya juga adalah membebaskan budak. Begitu seterusnya, hal-hal syariat-syariat ini berhubungan agar memotivasi muslimin untuk membebaskan budak. Bahkan ketika kita mendengarkan ayat, ketika Allah SWT memerintahkan, menganjurkan, falaqtahamal aqabah fakku raqabah. Tidakkah kalian mau menaiki jalan yang naik ini, atau jalan kemuliaan ini? Fakku raqabah, bentuk kemuliaan itu adalah membebaskan perbudakan. Di Quran menyatakan itu. Dengan itu maka Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang mendukung pembebasan perbudakan. Karena kebudakan tidak pernah sejalan dengan konsep Islam. Islam juga mengajarkan adab, bahkan adab pada budak. Budak oleh bangsa lain tidak dianggap siapa-siapa, bahkan dia hanya setengah manusia, setengah barang, bisa diperjualbelikan, diperlakukan dengan cara zalim, tapi tidak dengan Islam. Lihat Islam punya adab, mengajarkan akhlak bahkan pada budak. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sebagaimana diketahui oleh para sahabat, seorang sahabat yang lain, dia adalah sahabat yang sangat zuhud, dan Abu Dzar dilihat beliau seringkali memakai pakaian yang indah sama dengan budaknya. Sampai ada orang penasaran bertanya, kok bisa Anda majikannya wahai Abu Dzar, gitu kan, berpakaian baik, bagus, tapi sama dengan
budaknya. Budaknya pun diberi pakaian yang sama oleh Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan ada kisahnya. Kata Abu Dzar, saya pernah menghina seseorang di zaman Rasulullah SAW. Orang itu saya hina dengan mengatakan, wahai anak wanita hitam, berkulit hitam. Rasul begitu mendengar itu, Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih punya sifat jahiliyah. Karena kau menghina orang karena kulitnya budak. Nabi SAW mengatakan, ikhwanukum khalukum, bahwa saudara-saudara kalian ini, mereka adalah saudara sesama manusia. Itulah tidak sesama agama, sesama manusia. Ja'alallahu tahta aidikum, di mana Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Artinya kalian menguasai mereka. Kata Nabi, kalau itu saudara kalian ada bersama kalian, artinya budak-budak itu bersama kalian, maka berilah mereka makan sebagaimana kalian makan. Berilah mereka pakaian sebagaimana kalian memakai pakaian. Dan inilah yang membuat Abu Dzar kemudian selalu menyamakan pakaian yang dia pakai, dan sejenis itu pula dia berikan kepada budaknya. Ini budak yang hari ini alhamdulillah di negeri tidak ada. Maka apalagi ketika di negeri tidak ada, maka tidak ada yang berhak dinyatakan sebagai budak. Semua lebih mulia dari budak di kita ini. Semua orang merdeka. Maka tidak boleh memperlakukan mereka dengan cara yang lebih rendah daripada itu. Budak saja diperlakukan semulia itu, semanusiawi itu. Dan Rasul mengatakan, jangan membebani mereka pekerjaan yang mereka tidak sanggup. Kata Nabi, dan kalau mereka merasa berat dengan pekerjaannya, maka bantulah mereka. Subhanallah. Kita mungkin punya pekerja hari ini yang bekerja bersama kita, mereka bukan budak, mereka orang merdeka, saudara kita. Maka perlakukan lebih mulia dari budak.